Halo, selamat sore para rekan investor, sobat Stockbit sekalian. Oke, pada sore kali ini saya akan bikin video untuk menjawab para pertanyaan yang masuk ke DM atau chat saya yang selanjutnya. Kayaknya ya mulai hari ini saya akan fokus saja untuk bahas masalah fundamental ya, karena saya rasanya nggak tega buat buat ngajak kalian ke dunia trading, karena dunia trading itu kalian harus punya mental yang kuat, benar-benar yang kuat. Kalian nggak kegoda sama yang namanya FOMO, nggak kegoda sama ini itu. Sedangkan kalian itu untuk para pemula yang baru mencicipi pasar modal gitu loh. Tugas kalian sebenarnya itu satu, kalian kan bilangnya kalian itu investor. Kalian harusnya tugas kalian itu bukan untuk sekedar mencari profit aja, tapi menjaga keamanan dana kalian gitu loh. Oke. Jadi untuk video yang ini kayaknya ini akan jadi video terakhir saya untuk membahas masalah secara teknikal ya. Saya untuk kedepannya akan mulai fokus untuk membahas masalah fundamental perusahaan, cara cari perusahaan yang sehat dan bagus untuk diinvestasi, untuk di hold secara jangka panjang. Oke? Ya. Jadi kalau menurut saya ya, perusahaan yang layak untuk dikoleksi, perusahaan yang layak untuk saya hold jangka panjang. Ya rata-rata sih kalau saya hold saham ya, contohnya aja kayak kemarin saya hold apa ya? Saya hold saham typical value ya, value investing itu PNLF misalnya. Rata-rata saya hold saham ini itu sekitar 2 sampai 3 tahun lah. Waktu itu saya masuk sekitar tahun 2020-an, 2020-an kan. Jadi kalau dihitung sampai saya realisasikan profit saya di sini kan. Di sini. Di sini saya masuk, terus saya tunggu ada jeda waktu di sini, market diam, harganya diam, tidak naik-naik. Itu ada waktu antara 2 tahun sampai 3 tahunan. Nah, di sini saya hampir 2023 ya. Hampir 2023. Nah, jadi untuk kalian yang memantapkan hati untuk menjadi seorang value investor, untuk menjadi seorang turnaround investor, atau seorang yang fokus pada fundamental dan kinerja perusahaan, saya rasa Anda harusnya siap untuk menerima bahwa perusahaan Anda itu makin turun, gitu loh. Anda sebenarnya nggak harus cari tahu kenapa alasan perusahaan itu makin turun, kecuali jika perusahaan itu ada berita yang cukup parah. Misalnya salah satu pejabat di sana atau salah satu petinggi sana disangka korupsi ya kan, atau adanya penurunan laba secara masif dan secara terus menerus. Laba turun secara terus menerus dan secara masif gitu loh. Kayak contohnya apa yang terjadi sama Unilever gitu loh. Dan perusahaan minta utang yang besar dengan alasan yang jelas, yang nggak jelas gitu loh. Dia minta utang dengan alasan yang nggak jelas. Itu kalau saya rasa itu udah menjadi sinyal atau udah jadi red flag buat saya. Itu perusahaan yang nggak bakal saya ambil gitu loh. Jadi untuk video kali ini kita akan fokus bahas bahwa saham yang menurut saya yang layak di hold itu saham seperti apa sih gitu loh. Oke. Dari contoh pertama aja kalian udah saya kasih PNLF ini kan. Alasan saya masuk PNLF gitu loh. Itu karena perusahaan ini ya itu, dia punya manajemen yang solid, kinerja perusahaannya bagus. Dia perusahaan yang udah lama berdiri, terkena hantaman krisis, dan dia masih bisa terus menunjukkan performanya yang bagus, Pak. Dia bahkan udah pernah ngalamin tahun 2000 ini kita udah berapa kali krisis ya? Di sini kita udah ngalamin 2 kali krisis, yaitu dot-com bubble sama apa namanya itu? Krisis Asian Moneter Crisis ya, krisis moneter Asia. 2008 kita masih dihantam lagi dengan subprime mortgage, krisis perumahan di Amerika Serikat. Di 2015 dia dihadapkan krisis dengan krisis pelambatan ekonomi di Indonesia. Gitu. Tapi secara kinerja dia masih terus membukukan laba dengan cash flow yang cukup besar. Kita bisa lihat ya di PNLF.
PNLF. Ya, lihat untuk earning per share, laba per lembar saham. Nah, untuk kedepannya mungkin saya akan bahas sih earning per share itu apa, dan cara kita nyari earning per share yang bagus kayak gimana, cara kita cari pertumbuhan apa ya, earning per share tiap kuartalnya atau tiap tahunnya yang saya sukai gitu loh, secara pandangan mata saya ya, secara pengalaman saya megang saham yang bagus untuk diinvest gitu loh. Nah, bentar ya. Ya, lihat. Untuk secara laba kotor, dia memang naik turun tidak jelas. Tapi kalau kita hitung itu berdasarkan apa namanya itu? Berdasarkan laba bersihnya, dia sebenarnya stabil, Pak. Stabil laba bersih dengan jumlah utang yang stabil juga, tapi asetnya bertumbuh. Kita paham lah maksudnya apa yang terjadi di sini kan? Dan kita tahu bahwa PNLF, Panin Finance, itu adalah perusahaan asuransi dan perusahaan pusat finance di Panin, gitu loh. Perusahaan yang kayak gini yang saya suka. Udah lihat kinerja dari laporan kayak gini aja, ini udah perusahaan yang ciamik betul gitu loh. Lihat. Dari segi laba, dari segi hutang, dia datar, bahkan mungkin cenderung menurun ya. Dari segi ekuitas, dia naik. Dan jarak antara ekuitas dan hutang itu jauh, Pak. Walaupun ini nanti masih bisa di cross check lagi. Ini perusahaan jenis apa? Perusahaan jenis finance kah, perbankan kah, atau konstruksi kah, atau tambang kah? Soalnya untuk perusahaan jenis konstruksi dan perusahaan jenis apa namanya itu perbankan itu wajar kalau dia hutangnya besar. Nanti saya kasih contoh ya. Karena apa? Karena sebenarnya satu, dia nggak megang duit dia sendiri gitu loh. Duit yang dia pakai buat cash flow, dia muter buat nyari laba, itu sebenarnya bukan duit dia, tapi duit nasabah gitu, yang suatu saat harus dibayarkan ke nasabahnya lagi ketika ditarik setiap saat suatu saat. Atau kalau konstruksi, karena dia itu ketika dia menerima tender, dapat tender untuk suatu pembangunan, uang dari tendernya itu nggak langsung cair full, Pak. Maka dia untuk modalnya dia butuh untuk meminjam ke suatu bank gitu loh. Makanya jangan heran kalau utang konstruksi, perusahaan konstruksi kayak Waskita, PP sama yang lain itu besar-besar gitu loh. Ya. Oke, jadi tapi kalau saya lihat dari Panin ini ya, kenapa saya suka? Untuk perusahaan sekelas finance yang dia urusannya itu muter duit, utangnya cukup kecil, Pak. Ini alasan kenapa saya suka. Dan itu mungkin juga alasan kenapa Lo Keng Hong suka perusahaan ini. Itu saya nggak nyarankan Anda untuk beli PNLF, cuma nanti di cross check lagi. Nomor 2, itu dari segi Pak, dari segi harga dia udah cukup murah. Beberapa dari kalian mungkin menyarankan untuk beli di harga sekitar di bawah PBV 1 ya. Menurut saya, Pak, nggak semua perusahaan yang di bawah PBV 1 itu murah. Satu, nggak semua perusahaan yang di atas PBV 1 itu mahal. Gitu loh. Ada bahkan yang menurut saya PBV di bawah 0,7, di atas 0,5. Ini wajar malah justru. Nggak murah, malah wajar. Kenapa kalau gitu? Karena perusahaan ini emang diharuskan punya aset yang besar, harus punya cadangan dana yang besar. Kalau nggak gitu, dia pasti akan mengajukan hutang untuk mendapatkan apa ya? Untuk mendapatkan laba atau memutar usaha dia gitu loh. Karena itu emang yang kita maksud sebagai PBV di sini adalah rasio aset jika dibandingkan dengan jumlah saham beredar, ya enggak? Akhirnya terciptalah yang namanya jarak antara harga sama laba per aset per lembar saham itu loh. Itu namanya apa ya? PBV. Jadi ada perusahaan yang memang PBV-nya itu kecil dan emang harus kecil gitu loh. Dan ada perusahaan yang PBV-nya itu mahal dan emang dia harus mahal. Karena apa? Satu, mungkin minat pasar yang sangat tinggi. Itu perusahaan yang kokoh dan wajar jika harga asetnya pun dihargai di atas harga normal. Itu wajar. Contohnya kayak siapa? Kayak perusahaan-perusahaan retail gitu loh. Kayak Alfamidi gitu.
Tapi menurutku sih untuk si MIDI ini atau Alfamart atau Indomart nih udah cukup mahal sih ya. Kalau menurut saya PBV standar dia itu sekitar 2,5 sampai 3, Pak. Itu PBV standar. Kalau udah di atas 2,5 sampai 3, itu menurutku udah sangat mahal sekali, apalagi jika kita lihat per price earning ratio. Gitu loh. Harga yang harus kita bayar untuk membeli perusahaan itu dibanding dengan kemampuannya untuk menghasilkan laba itu sangat tinggi sekali. Bayangkan, Pak. Gimana sih cara ngitung price earning ratio? Bayangkan gini. Nah, kamu punya perusahaan, ada orang punya perusahaan. Nah, dia bisa menghasilkan laba sekitar 1 miliar per tahun dengan total aset yang dia punya itu 10 miliar. Maka bisa kita asumsikan dia cuma butuh 10 tahun laba itu nanti bisa setara dengan total asetnya dia. Gitu loh. Paham kan? Dari sini kita untuk sedikit contoh kecil ini harusnya kita paham. Nah, bayangkan Pak, bayangkan ya, berarti MIDI ini dia butuh 30 tahun untuk balik modal, gitu loh. 30 tahun untuk balik modal. Gitu loh. Jadi ibaratnya gini, perusahaan MIDI ini dia menjual ruko dengan harga 30 M. Gitu loh. Nah, kemampuan dia menghasilkan laba per tahun cuma 1 M. Jadi Anda butuh waktu 30 tahun untuk balik modal, gitu loh. Bisa Anda bayangkan? Nah, kalau kita bandingkan ya, kayak perusahaan-perusahaan tambang, kayak PTBA gitu. PTB, wah salah ketik terus. PTBA. Perusahaan tambang itu rata-rata memang price earning ratio-nya itu kecil. Rata-rata itu di bawah 10 bahkan di bawah 7. Dan itu PR wajar. Makanya jangan heran kalau Lo Keng Hong sendiri menurut dia PER price earning ratio dari tambang kalau udah di atas 5 itu udah gak asik menurut dia. Itu udah bukan area yang bagus buat akumulasi lagi. Dia rata-rata ya, kalau saya lihat dia itu selalu nyari perusahaan yang price earning ratio-nya itu di bawah 5, Pak. Dengan PBV di bawah 0,5. Nah, untuk kalian yang udah sering atau udah lama memakai value investing, kalian akan sadar maksudnya kenapa. Saya pun juga baru menyadari ini setelah 3 tahun atau 5 tahunan saya praktekkan value investing. Dan saya tanya-tanya kepada orang yang udah lama memakai value investing. Gitu loh. Nanti akan saya bikinkan video sendiri alasan kenapa PBV rata-rata yang bagus untuk tiap perusahaan itu beda-beda. Dan alasan kenapa price earning ratio tiap perusahaan juga beda-beda untuk standarnya gitu loh. Untuk perusahaan tambang karena memang dia itu profitnya besar. Sekali mereka panen ada orderan banyak, harga bahan komoditas tambang lagi naik. Lihat gitu loh di tahun 2022. Naiknya gila sekali, Pak, dibandingkan dengan tahun-tahun berikut sebelumnya gitu loh. Dan ini mungkin masih ada cadangan sisa ya dari tahun kemarin yang dijual gitu. Laba dari tahun kemarin. Gitu loh. Jadi intinya perusahaan yang saya incar itu satu, utangnya kecil. Jelas, hutangnya kecil atau enggak ataupun dia apa ya? Ataupun kalau dia besar itu hanya pada sektor tertentu kayak perbankan atau konstruksi, itu pun harus dalam batas wajar gitu loh. Nanti saya bahas lagi tentang utang yang wajar dari sebuah perusahaan itu harusnya kayak gimana sih gitu loh. Yang kedua, perusahaan itu harus punya laba yang bertumbuh, minimal bertumbuh dulu lah, urusan besar nanti ya, bertumbuh gitu. Karena kalau kita bilang besar ya, tiap perusahaan tuh punya acuan besar masing-masing. Untuk perusahaan consumer good yang dimaksud besar itu berapa, untuk perbankan yang besar itu berapa, untuk tambang rasio yang besar itu berapa. Nah, itu acuannya mereka ke price earning ratio. Nanti laba per lembar sahamnya atau earning per share. Nah, tapi kalau earning per share kan masih dalam bentuk angka aja kan. Acuannya nanti kita ngelihatnya itu bahwa saham ini dibandingkan dengan laba, kemampuan dia ngasihin laba itu di PER-nya gitu. Nah, ketiga, dia itu harus murah, Pak.
Secara PBV, secara apa namanya, dia harus murah. Dia harus murah ya. Secara faktor PBV dan juga rasio cash flow-nya dia besar dibandingkan dengan harganya. Rasio value, rasio asetnya jika dibandingkan dengan harganya, dia jauh sekali. Itulah. Itu mungkin yang dimaksud dengan Pak Lo Keng Hong dengan versi harga baja ya. Ya. Jadi dengan combo hutangnya kecil, labanya besar, bertumbuh, harganya murah, asetnya banyak. Itu perusahaan hidden game. Serius. Tapi itu nanti, Pak, itu harus disandingkan dengan satu lagi. Nah, inilah perusahaannya satu yang saya incar ya. Dia harus punya satu ini, Pak. Apa? Kemampuan untuk inovasi dan ikuti minat pasar. Minat pasar dan zaman. Nah, ini ya yang saya bilang itu, selain dia itu juga value investing, dia nyari perusahaan yang murah. Dia juga nyari booster untuk mendongkrak harga itu jadi lebih tinggi lagi, gitu loh. Contohnya kemarin kayak ada BPAP. BPAP itu bank MNC ya. BPAP. BAPP ya kayaknya, BAPP. Nah, kalau di sini saya nggak masuk, saya masuknya soalnya masih di apa namanya itu, di Bank Jago waktu itu. Nah, lihat PBV-nya cuma 0,5 dan dia pernah naik hampir 500% kalau nggak salah. Kalau kalian lihat channelnya Benik, dia pernah profit di sini. Karena apa? Selain karena satu dia murah, dia punya faktor yaitu dia inovasi untuk ngikutin perkembangan zaman dan ngikutin minat pasar. Gitu loh. Jadi BAPP ini masuk ke tren bisnis digital perbankan, bank digital gitu loh. Nah, kayak Bank Jago, Neocommerce, BBYB kalau nggak salah, Bank Neocommerce, Bank Ganesha, dia masuk ke apa ya? Ya Sinarmas, serah kau lah. Masuk ke eranya apa namanya itu, bank digital. Nah, itu yang harus kita cari, perusahaan yang terus inovasi, bukan hanya murah aja. Kalau murah aja, ya bisa tahun-tahun, 5 tahun sampai 10 tahun kalian nunggu, Pak. Dia nggak ada inovasi. Nggak ada pendongkrak untuk biarkan minat pasar berminat untuk incar saham tersebut. Para investor tuh ngelirik saham tersebut itu apa? Nggak ada. Kalau dia cuma murah aja ya. Ya pasti ada lah yang ngelirik, tapi dia harus punya booster lagi. Gitu loh. Contohnya kayak perusahaan, ya ini bocoran aja ya, Indika. Kenapa saya suka Indika? Karena dia punya manajemen yang bagus untuk pengelolaan dana, gitu loh. Alah, perusahaan suka jual aset kok bagus. Jangan dulu kau bilang jual aset itu jelek. Kalau suatu aset memang udah gak ngasilkan lagi dan bisa dijual dengan harga yang jauh di atas harga realnya untuk diputar, dibelikan aset yang baru untuk pengembangan dan inovasi bisnis, itu nggak ada yang salah. Itu nggak ada yang salah. Itu astaga, WhatsAppnya banyak betul dari perusahaan. Itu nggak ada yang salah, gitu loh. Jadi itulah perusahaan yang saya incar, gitu loh. Satu, dia harus hutangnya kecil. Dua, dia punya kemampuan untuk menghasilkan laba yang besar. Tiga, dia harus harganya murah. Yang keempat, ini yang faktor utamanya, dia harus punya kemampuan untuk terus berinovasi, berekspansi, dan terus ngikuti minat pasar. Gitu loh. Udah segitu aja. Itu adalah gimana saham yang saya sukai dan saya akan pilih, saham yang akan saya lirik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kita akan bahas lebih jauh tentang PBV, price earning ratio, dan lain-lain gitu. Mungkin mulai saat ini saya akan lebih fokus ke membahas seputar faktor fundamental sih ya. Soalnya saya lebih ingin kalian jadi investor deh kayaknya daripada trader. Ya, karena apa? Lebih mudah jadi investor, Pak. Serius, lebih mudah. Kalau saya sih karena terus terang saya suka adrenalin ya. Dan saya pun nggak semua dana saya masuk ke akun trading gitu loh. Nggak semua dana saya masuk ke trading. Itu cuma sebagian kecil aja. Sisanya itu semua, Pak. Hampir 89% itu ada di akun investor. Ada yang dividend investing, ada yang turnaround investing, ada yang spesialisnya value investing setiap sekuritasnya. Oke, segitu aja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga portfolio akan baik.